Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran biologi. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pembelajaran tentang pembelahan sel. Dan Ibu harapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan tentang tahapan-tahapan pembelahan sel. Kemudian mampu membedakan antara pembelahan sel secara mitosis dan meiosis, mampu menjelaskan peristiwa gametogenesis, dan mampu membedakan peristiwa makrosporogenesis dan mikrosporogenesis yang terjadi pada tumbuhan. Baik anak-anakku sekalian, kalian tentunya sudah tahu bahwa semua makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri. Peristiwa perbanyakan diri yang terjadi pada makhluk hidup dilakukan dengan cara pembelahan sel. Nah, peristiwa pembelahan sel bisa dilakukan dengan cara amitosis, yaitu pembelahan sel yang dilakukan tanpa tahap-tahap pembelahan. Dan yang kedua, pembelahan sel dengan tahapan pembelahan. Yang pembelahan sel dengan tahapan pembelahan dibedakan menjadi dua macam, mitosis dan meiosis. Nah, yang amitosis ini karena tidak melalui tahapan pembelahan, maka pembelahan amitosis disebut dengan pembelahan secara langsung. Dan hasilnya menghasilkan dua sel anak, sehingga disebut dengan pembelahan biner. Pembelahan sel secara amitosis ini terjadi pada makhluk hidup yang bersel satu. Contohnya adalah bakteri. Nah, ini Ibu di sini ada gambar, Ibu sediakan gambar bakteri yang akan melakukan pembelahan secara amitosis tanpa adanya tahapan pembelahan dan hasilnya menjadi dua, sehingga namanya menjadi pembelahan secara biner. Nah, pembelahan biner pada bakteri ini dimulai dengan adanya tanda bahwa materi genetik bakterinya bertambah banyak. Berarti di sini ada replikasi DNA. Kalau materi genetik di dalam sel itu bertambah banyak, otomatis volume selnya menjadi lebih besar, yang memungkinkan sel siap dengan ukuran tertentu tadi, dengan sudah banyak, siap untuk melakukan pembelahan sel karena harus membagi dua materi genetika. Jadi materi genetikanya tambah banyak sehingga dia siap untuk membagi materi genetika ini. Dan di sini terlihat materi genetika sudah terbagi menjadi dua dan diikuti oleh lekukan dinding selnya atau yang dikenal inpaginasi. Kemudian akhirnya terbentuklah dua sel bakteri yang baru. Nah, inilah yang disebut dengan pembelahan amitosis atau pembelahan langsung atau pembelahan biner yang terjadi pada makhluk hidup yang uniseluler. Sedangkan tadi Ibu mengatakan bahwa pembelahan sel yang melalui tahapan pembelahan yaitu ada mitosis dan meiosis. Nah, sekarang apa sih tahapan pembelahan itu? Tahapan pembelahan yang terjadi pada mitosis dan meiosis itu terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, yang barusan Ibu sebutkan itu adalah tahapan-tahapan pembelahan yang terjadi pada mitosis maupun meiosis. Tapi nanti kalian bisa lihat bagaimana perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Baik, sekarang kita lanjutkan. Sebelum ke tahap pembelahan mitosis dan meiosis, kita lihat dulu persiapan sel saat akan melakukan pembelahan, yaitu Ibu gambarkan dengan siklus sel. Jadi perjalanan sel dari satu sel kemudian melakukan pembelahan sel dan menjadi dua sel yang baru.
Nah, di sini ada tahapan pembelahan, ada persiapan sel untuk membelah, persiapan untuk proses pembelahan. Nah, persiapan ini dikenal dengan tahapan interfase. Peristiwa interfase ini banyak yang menyebutnya dengan fase istirahat. Nah, istirahat itu kenapa disebut istirahat? Artinya tidak ada fase-fase pembelahan yang ini, tidak melakukan fase-fase ini, profase, metafase, anafase, telofase, sehingga disebut dengan fase istirahat. Namun sesungguhnya kalau dilihat dari keadaan selnya itu sendiri, sel tidak benar-benar istirahat. Namun justru di interfase ini sel sedang giat mempersiapkan diri untuk melakukan pembelahan. Nah, kalau kita lihat dari siklus sel, ini yang putih, ini interfase, ini yang biru adalah tahapan pembelahan. Kalau kita lihat, ternyata interfase itu lebih lama, lebih panjang dibandingkan dengan tahapan pembelahan selnya. Nah, oleh karena itu di fase interfase dibedakan lagi menjadi 3 subfase, yaitu G1, S, dan G2. G itu berasal dari kata gap, atau ada juga yang menyebutnya ground, tumbuh. S, sintesis, ya. Nah, apa yang terjadi di G1? Di G1 ini sel yang tadi kan sel anak nih, baru terbentuk. Nah, di G1 ini sel ini volumenya menjadi besar. Berarti ada penambahan jumlah volume, terus tumbuh ya di G1. Selnya terus tumbuh. Nah, S sintesa. Karena sintesa berarti di S ini terjadi beberapa peristiwa pembentukan. Ada pembentukan apa saja? Ada pembentukan DNA atau replikasi DNA. Ada pembentukan RNA. Berarti kalau sudah ada RNA, di sini di sintesis ada peristiwa sintesa protein. Ada sintesa organel, atau si organel-organelnya menjadi menduplikasi. Jadi di S, sekali lagi di sini ada pembentukan DNA yang baru, kemudian pembentukan RNA sehingga terjadi proses sintesa protein, ada duplikasi organel, berarti di sini sudah ada pembentukan mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan seterusnya ya. Di sini di S. Dan di S juga di sini terjadi peristiwa metabolisme yang paling aktif ya. Jadi peristiwa metabolisme itu sangat aktif pada subfase sintesa protein. Sehingga kalau ada peristiwa metabolisme, di sini sudah terbentuk energi. Tadi mempersiapkan tuh ditambah besar, energi ada, dan G2 sel sudah benar-benar siap melakukan pembelahan ya. Nah, tahapan pembelahannya dimulai dengan tahap profase. Selanjutnya setelah profase, metafase, kemudian anafase dan telofase. Baik, sekarang kita lihat yang mitosis dulu. Nah, pembelahan mitosis ini ada profase dulu, metafase, anafase, telofase. Ini profasenya dibedakan jadi 2. Ada profase awal, ada profase akhir. Coba kalian perhatikan. Di sini lihat, ini sel masih utuh dengan inti selnya, membran inti selnya utuh. Di bagian dalam ini ada benang-benang kromatinnya. Kemudian ini ada sentrosom
dengan dua sentriolnya. Nah, apa yang terjadi di awal pembelahan sel ini? Ternyata kromatinnya menebal, memendek, jadi kromosom. Tuh, lihat ini yang putih, ini kinetokor, ini bukti ada sentromer. Ya, was jangan sampai salah, banyak yang istilah sama. Sentromernya tuh. Ini kromosom. Lihat membran intinya pecah-pecah. Udah pecah-pecah, lama-lama hancur, dan si sentriolnya bergerak ke arah kutub yang berlawanan sambil membentuk benang gelendong. Nih itu yang serat-serat itu, serat gelendong, benang pembelahan sama. Dan di sini di akhir dari profase, kromosomnya ini mengganda menjadi kromatid. Nah, tidak digambarkan di sini. Nah, tapi kalau di sini sudah digambarkan. Kromosomnya ada dua. Nah, kromatid. Sudah ada kromatid. Kromatid ini dengan adanya benang tadi yang nempel di sentromer. Nah, ditarik, diatur sedemikian rupa dan berada di tengah. Lihat ini sentrosom membentuk benang gelendong nempel di kinetokornya sentromer. Kemudian, nah, jika posisinya berada di bidang ekuator di tengah-tengah, maka namanya fase metafase. Setelah itu, yang metafase ini adalah fase anafase. Nah, yang tadi ditarik masing-masing ke kutub yang berlawanan, sehingga karena menarik selnya juga agak tambah panjang ya. Tarik ke arah kutub yang berlawanan. Jadi kalau posisinya seperti ini, keadaannya seperti ini, di mana kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan, maka ini ada di fase anafase. Selanjutnya telofase. Di telofase ini kromosom tadi itu ini terlihat kromosomnya, sekarang kromosomnya jadi halus lagi, jadi kromatin lagi, balik lagi, nggak kelihatan kan di sini. Nah, terus dinding inti selnya terlihat, dibentuk lagi, sentriolnya udah jadi dua. Maka di telofase awal ini ada pembagian inti sel. Inti selnya sudah jadi dua. Peristiwa ini disebut dengan karyokinesis. Setelah terjadi karyokinesis, sel ini melekuk sama ya dengan tadi di bakteri. Nah, akhirnya lekukan tadi membagi dua sel dan jadilah dua sel anak yang baru. Pembagian di telofase akhir ini ada tadi kan ada ini inti sel, pembagian inti sel karyokinesis. Nah, setelah karyokinesis ada pembagian sitoplasma. Jadi di akhir ini sering disebut dengan telofase akhir ini adanya peristiwa sitokinesis. Kalau tadi karyokinesis, kalau yang ini sitokinesis ya. Nah, di mana ini terjadi pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis itu terjadi di sel tubuh. Karena sel tubuh kalau membelah misalnya sel otot ya jadi sel otot yang baru. Nah, tidak ada perubahan. Oleh karena itu, sel anak yang dihasilkan pada pembelahan secara mitosis ini adalah sel anaknya sama dengan sel induknya. Nah, jadi tidak ada perubahan. Yang
berikutnya adalah, kita lanjutkan kembali. Jadi mitosis ini terjadi pada sel tubuh. Contohnya adalah misalnya sel otot. Kalau pada tubuh manusia, maka kalau sel otot akan membelah menjadi sel otot yang baru, tidak ada perubahan ya. Oleh karena itu juga jumlah kromosom sel anaknya harus sama. Terus kalau pada tumbuhan, ya batang jadi tambah besar, akar jadi memanjang. Nah, itu peristiwa mitosis ya. Dan sel-sel anaknya sama persis dengan sel induknya. Nah, sekarang bagaimana dengan meiosis? Nah, ini contoh mitosis pada sel tumbuhan. Kalau dilihat di preparat kayak begini nih. Nah, kalau kalian mau lihat peristiwa mitosis pada tumbuhan, membuat preparat, ambil objeknya adalah sayatan akar, sayatan ujung akar ya. Biasanya yang paling banyak digunakan akar bawang ya, karena bawang itu mudah aja gitu ya diambilnya, kecil, harus tipis. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Ini peristiwa mitosisnya jelas terlihat. Baik, lanjutkan dengan peristiwa meiosis. Nah, sekarang kita lihat di propasenya. Propase. Bagaimana dengan propase di meiosis dengan propase di mitosis? Beda ya? Iya. Oh iya. Nah, kalau meiosis ini kenapa ada meiosis 1, ada meiosis 2? Karena meiosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi dengan adanya pengulangan. Sehingga meiosis sering disebut reduksi, pembelahan reduksi, karena ada pengulangan. Jadi begini, kalau tadi kan di mitosis propase, metapase, anapase, telopase, sudah. Jadi dua sel suatu saat membelah lagi, jadi sel anak yang baru lagi yang sama. Nah, tapi kalau meiosis propase, metapase, anapase, telopase, si telopasenya itu tanpa interpase, tapi lanjut telopasenya melanjutkan pembelahan berikutnya, yaitu propase lagi, propase, metapase, anapase, telopase. Agar tidak keliru, maka dibedakan. Yang awal itu meiosis 1, yang kedua meiosis 2, sehingga namanya juga propase 1, metapase 1, anapase 1, telopase 1. Nah, propase 2, metapase 2, anapase 2, telopase 2. Baik, tadi kalian sudah lihat bagaimana dengan propase di mitosis dan meiosis. Ternyata beda ya. Kok ini ada 4, ada banyak sekali kromosomnya. Nah, peristiwa kromosomnya beda. Yang berbeda adalah di kromosomnya. Kalau yang lain sama, membran inti hancur, hilang, kemudian sentriol bergerak ke arah kutub yang berlawanan sambil membentuk benang gelendong. Tapi yang beda ini. Nah, bagaimana ini terjadi? Di meiosis 1, di propase 1, ini ada peristiwa beberapa subfase lagi, subfase dari propase, yaitu ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Nah, ini leptoten, kalian bisa lihat ini adalah materi genetika yang masih dalam bentuk benang, kromatin. Kemudian ini sudah menebal, memendek, ya, jadi kromosom. Nah, ini jadi kromatid. Kemudian ini menjadi mengganda, tuh, jadi 4, numpuk-numpuk, ya. Jadi kromosomnya 4 mengganda. Karena numpuk-numpuk tadi, maka sangat mungkin terjadinya kiasma yang menyebabkan terjadinya pindah silang.
Jadi ada susunan gen yang pindah ke lengan kromosom yang lain. Nanti akan dijelaskan di pola hereditas ya, tentang pindah silang. Nah, ini diakinesis juga masih 4 ya. Nah, inilah jadi seperti ini. Ini profase 1. Kemudian metafase di tengah-tengah ini nyambung ya, ini nyambung. Nah, harusnya lihat tetap ada di bidang ekuator kalau metafase, tapi jumlah kromosomnya berbeda. Kemudian anafase menarik ke arah kutub yang berlawanan, dan telopase setelah telopase jadi 2 sel anak. Lanjut ke sini. Ini tadi telopase 1, dari telopase 1 profase 2. Lanjut. Nah, kalau di profase 2 ininya sudah tidak 4 lagi ya. Sudah tidak tetrad lagi, tapi kromatid. Nah, mengganda. Tuh, beda jumlah kromosomnya. Jadi yang membedakan adalah jumlah kromosomnya. Kemudian dari profase, metafase posisinya tetap ada di bidang ekuator. Ini kan tadi yang 2 masing-masing. Nah, keduanya adalah membelah. Masing-masing membelah hingga menghasilkan, ini di anafase, di telopasenya menghasilkan 4 sel anak. Jadi perhatikan, ini anafase 2, ini anafase 1. Beda kan? Ya, dilihat dari kromosomnya ya. Gitu. Nah, jadi ini tuh ini di metafase 2 ini masih ngumpul banyak. Di metafase 2 iya ya. Maaf tuh, metafase 2 ini kan sudah jadi 2. Iya, begitu. Nah, sekarang jadi kalau untuk membedakan meiosis 1, meiosis 2 ya diawali dengan perbedaan di profase 1-nya yang berbeda. Kemudian tadi jumlah, kalau ibu lihatnya dari jumlah kromosomnya. Ya. Nah, berarti meiosis dengan mitosis perbedaannya bisa dilihat ya dari jumlah selnya berbeda. Kalau tadi di meiosis 2 sel anak, kalau meiosis 4 sel anak. Kemudian ini sel anak yang terbentuk yang 4 ini berbeda jauh dengan sel induknya. Oleh karena itu, sel anak pada pembelahan meiosis tidak identik dengan induknya. Dan ada pengurangan. Karena tidak identik itu karena ada pengurangan jumlah kromosomnya. Kalau di mitosis sel induk itu sifatnya 2N, maka sel anaknya 2N lagi. Tapi kalau di meiosis, jika sel induknya 2N, maka sel anaknya N, setengahnya. Kenapa? Kok bisa setengahnya? Kok nggak sama? Nah, subhanallah ya. Nah, Allah Maha mengatur karena meiosis ini terjadi pada sel gamet. Fungsi sel gamet adalah untuk fertilisasi. Jadi suatu saat nanti si sel-sel gamet ini akan bertemu dengan sel gamet yang lain. Misalnya contoh, sel sperma itu kan N, sel ovum itu kan N dengan N akan menghasilkan zigot yang sifatnya 2N. Jadilah zigot yang akan tumbuh menjadi tubuh yang baru yang sifatnya 2N. Tuh, jadi untuk mempertahankan jumlah kromosomnya.
ya. Nah, demikianlah mungkin penjelasan dari Ibu mengenai pembelahan mitosis dan meiosis dengan tahapan-tahapan pembelahannya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.